Firman Utina, M. Ridwan, Tantan, dan juga Coulibaly Djibril. Ya, kita lihat juga di lini belakangnya harus ada perubahan. Artinya sebuah ujian sebetulnya. Dari 9 laga Persib di kandang sendiri, Persib kebobolan 9 gol. Artinya sebetulnya catatannya tidak terlalu baik. Mereka jarang sekali melakukan clean sheet di kandang sendiri. Dan di lini tengah, Taufik jelas menggantikan peran Haryono. Makan Konate dan Firman menopang pergerakan dari Djibril, Tantan, dan juga Muhammad Ridwan. Ya, ini merupakan wasit yang akan memimpin pertandingan, yaitu wasit Hamsir, dibantu oleh AW1 Zainal dan AW2 M. Yunus. Dan wasit cadangan adalah Husni. Kapten kesebelasan Husnul Yuli dan juga Firman Utina yang sempat diragukan untuk tampil karena memang sempat dalam kondisi yang kurang fit menyusul 2 pertandingan Persib Bandung sebelumnya. Dan ini merupakan line up dari tim Persik Kediri. Sandi Firmansyah akan menjadi penjaga gawang dari Persik Kediri. Husnul Yuli, Slamet Sampurno, Asep Budi Santoso, Saiful Indra Haryanto, Asep Berlian, Hendri Irawan, Fahrudin, Faris Aditama, dan juga Fortun Udo. Ya, Haryanto sebagai gelandang pengangkut air ataupun gelandang bertahan yang dimiliki oleh Persik itu menjadi sebuah andalan sebagai senioritasnya, pengalamannya. Namun juga kita lihat ada Randy Saputra, ada Randy Irawan juga dimainkan, dan juga Fahrudin yang tentu saja harus waspadai. Ini dia pertandingan yang memang menentukan bagi kedua tim, dan kick off babak pertama sudah dilakukan oleh wasit Hamsir. Serangan kali ini coba dilakukan oleh Persik Kediri. Kita saksikan berusaha, kita lihat bagaimana Djibril Coulibaly tadi sempat terpleset karena memang lapangan mulai tergenang oleh air. Serangan berikutnya kembali kali ini. Cepat kita saksikan M. Fakhrudin, si goyang gergaji untuk menguasai bola. Ya, lebaran ke dalam kali ini dilakukan Tony Sucipto. Masih para pemain dari Persib Bandung untuk menguasai bola. Sebuah umpan berhasil ditahan tadi oleh seorang pemain dari Persik Kediri. Meninggalkan lapangan permainan. Lebaran ke dalam kali ini untuk Persik Kediri, dan juga sepanjang tahun 2007 hingga tahun 2014 ini Persib Bandung dan juga Persik Kediri sudah bertemu sebanyak 8 kali. Dan dari 8 kali pertemuan tersebut, 5 pertandingan dimenangkan oleh Persib Bandung dan hanya 3 pertandingan yang dimenangkan oleh Persik Kediri. Pertemuan di putaran pertama sendiri pun juga Persib Bandung tampil mengamuk, di mana mereka mampu unggul dengan skor 0-3 terhadap Persik Kediri. Ketika itu Ahmad Jufrianto, Djibril Coulibaly, dan juga Atep yang mencetak gol. Dan ini memang membuat kedikdayaan dari Persib Bandung sepanjang musim ini terhadap Persik Kediri. Tapi Persik Kediri yang di putaran kedua memang sedikit berbeda dengan apa yang ada di putaran pertama. Mereka tampil begitu solid dan berusaha keluar dari zona degradasi dan seakan ingin bangun dari tertidur yang cukup pulas sepanjang paruh musim kemarin. Kita lihat kali ini sebuah serangan yang terlalu deras, bola untuk Faris Aditama. Tinggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat bagaimana kondisi lapangan yang cukup basah dan ada beberapa genangan terjadi di beberapa sisi lapangan. Membuat kedua kesebelasan harus sedikit beradaptasi tentu saja dan menyesuaikan pola yang ingin diterapkan oleh pelatih dengan kondisi di lapangan. Kembali kali ini bola dikuasai oleh Tony Sucipto. Berikan kepada Firman Utina. Masih Firman Utina yang menguasai bola. Persib Bandung berikan bola kali ini. Kita saksikan bagaimana Taufik. Kali ini bola dikuasai oleh Firman Utina. Bola kepada Djibril Coulibaly. Lebih dekat kepada penjaga gawang Sandi Firmansyah. Cukup deras hujan yang mengguyur lapangan dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kembali kita lihat bagaimana Sandi Firmansyah memindahkan bola ke sektor sebelah. Berhasil direbut oleh M. Ridwan. Peluang dapat Persib Bandung kali ini, dan kita lihat Makan Konate dan juga Djibril Coulibaly gagal. Kita lihat menahan bola tadi, dan kali ini masih Makan Konate. Makan Konate sebuah terupas berhasil intercept tadi. Iya, dua kejadian akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Persik nyaris saja menciptakan situasi berbahaya, dan kali juga nyaris untuk kita lihat wasit menghukum sebuah pelanggaran. Ya, ini dia Fortun Udo yang sempat ingin memperkuat Persib Bandung, tetapi karena kemampuannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Persib Bandung sehingga akhirnya gagal.
Ya, pernah dicoba di ajang Inter Island Cup jelang berlangsungnya ISL 2014, namun akhirnya ya memang gagal berkostum Persib. Meskipun stadion Sejak Harupat bukan stadion yang asing karena pernah menjadi rumahnya menjadi pemain Persikap Kabupaten Bandung dan menjadi idola di sana saat itu. Ya, kembali kita lihat kali ini Firman Utina yang menguasai bola, langsung mengirim bola ke sektor sebelah kiri. Terlalu deras bola, kita saksikan untuk Ferdinand Sinaga. Bola dari Firman Utina. Lebar ke dalam kali ini untuk Persik Kediri. Dan Persik Kediri memang harus memenangkan pertandingan apabila mereka ingin bertahan di kancah Indonesia Super League. Walaupun mereka saat ini unggul 2 poin dari Persita Tangerang, tapi apabila mereka menderita kekalahan di laga ini, maka posisinya pun masih belum aman. Sedangkan bagi Persib Bandung sendiri, secara hitung-hitungan mereka juga harus memenangkan pertandingan. Kita lihat sebuah umpan tadi. Nah, kali ini boleh dikuasai oleh Randy Irawan. Kita lihat Randy Irawan, pemain yang juga sempat bermain bersama dengan Taufik di Persebaya Surabaya. Kita lihat, hampir saja boleh direbut tadi. Ya jelas tidak ada akhirnya Ngon Mamon membuat peran dari Randy Irawan sangat diharapkan menjadi seorang pemain yang menjadi penggalang serangan dengan kecepatannya, dengan visinya. Dan dalam kondisi lapangan yang seperti ini dibutuhkan agresivitas yang cukup tinggi juga dari seorang Randy Irawan. Ya, kembali Taufik kali ini menguasai bola. Firman Utina. Masih Firman Utina menguasai bola. Kita lihat mencoba melakukan possession para pemain dari Persib Bandung. Dan Tony Sucipto, true pass yang cukup baik kepada Ferdinand Sinaga. Kita lihat sebuah peluang masuk, umpan tarik tadi. Ya, Tantan. Kembali bola dikuasai oleh Firman Utina. Masih Firman Utina mendorong bola. Ya, bagaimana pengamanan Haryanto untuk coba memberikan lapisan pertahanan dari Persik Kediri terhadap gempuran-gempuran Persib Bandung yang sering sekali melalui sektor sebelah kiri. Ya, 2 kali dalam waktu berdekatan kita para pemain Persib melakukan serangan dari sisi kiri melalui Tantan, namun Saiful Indra Cahya dan juga Haryanto masih cukup baik dalam mengcover daerah kanan pertahanan Macan Putih. Ya, kembali bola ke belakang kepada Sandy Firmansyah. Kita lihat bagaimana sedikit tekanan yang membuat barisan pertahanan dari Persik Kediri tidak tenang dalam menahan gempuran Persib Bandung. Lebar ke dalam kali ini, M. Ridwan kembali kepada Taufik. Masih Taufik kembalikan lagi kepada M. Ridwan. Sebuah serangan kita saksikan kali ini, bermain dia dengan Supardi. Ya, ini dia, kita lihat bola Taufik berikan kembali kepada Firman Utina, dan Firman Utina, masih Firman Utina, dan sebuah percobaan dari Firman Utina masih terlalu tinggi dari gawang Sandy Firmansyah. Ya, menerapkan permainan yang cukup tinggi para pemain Persib Bandung. Kita lihat pressing sudah dilakukan sejak di lapangan daerah pertahanan Persik Kediri, membuat sangat berbeda dibandingkan penampilan Persib di laga sebelumnya menghadapi Persija Jepara. Dan kita sebuah percobaan dari Firman Utina, ada celah, ada ruang, tidak ada pemain yang mengcover, namun juga akurasinya masih belum tepat sasaran. Ya, percobaan dengan tendangan kaki kiri tadi, yang merupakan tendangan kaki bukan kekuatan dari Firman Utina. Kembali mencoba membangun serangan, berikan bola ke Fortune Udo. Ada Ahmad Juprianto tadi, dan lagi-lagi ada Firman Utina. Tekanan tadi kembali gagal. Asep Budi Santoso, dan kali ini sebuah serangan yang coba dibangun oleh Supardi. Lagi-lagi juga cukup rapat. Bola direbut oleh Asep Berlian. Kali ini kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain dari Persik Kediri, Randy Irawan. Fortune Udo kembali kepada Asep Budi Santoso atau juga Asep Berlian, dan ini dia, kita lihat Fortune Udo mencoba menjemput bola. Makan Konate memindahkan bola kembali, kali ini kita saksikan bola kepada Tony Sucipto. Firman Utina, masih para pemain Persib Bandung mengurung Persik Kediri. Serangan kembali dari Supardi. Ya, cukup baik, tetapi terlalu tajam. Ini dia, kita lihat bagaimana para pemain dari Persib Bandung harus bisa membongkar pertahanan dari Persik Kediri. Mereka memang mencoba bermain terlebih dahulu menahan, karena kita tahu
Persik Kediri juga sudah berhitung dan kemungkinan mereka untuk bisa meraih kemenangan tidak terlalu besar, maka mereka hal yang paling mudah atau juga hal yang paling masuk di akal adalah menahan dan juga meraih 1 poin. Iya, ini sudah diprediksi sejak awal bagaimana para pemain Persik Kediri seperti halnya ketika penampilan menghadapi Pelita Bandung Raya, mereka coba bermain menjaga kekuatan di pertahanan dan menunggu apabila ada peluang baru mereka melakukan serangan. Dan ini kita lihat sebuah ujian sebenarnya memang bagaimana para gelandang Persib harus mampu menciptakan kerjasama yang kreatif, bagaimana harus ada kombinasi yang lebih baik lagi, dan kita masih nantikan seperti apa memang peran dari Konate Makan maupun Firman Utina sebagai dua penggedor yang dimiliki oleh Maung Bandung. Ya, lebar ke dalam kali ini. Kembali kita lihat bagaimana Firman Utina yang menguasai bola. Terus-menerus menekan, umpan kembali maksudnya kepada Jibril Kolibali, dilepas tadi bola oleh Haryanto. Ini dia pemain yang juga merupakan asisten pelatih dari Persik Kediri, Haryanto, yang kali ini ditempatkan sebagai back tengah. Dan kali ini kembali sebuah bola menuju kepada M. Fahrudin. Saiful Indra Cahya, pemain muda yang sangat baik dalam memberikan umpan-umpan melalui sektor sebelah kanan penyerangan. Kita lihat Randy Irawan, duel dengan Firman Utina. Pelanggaran dilakukan oleh Randy Irawan terhadap Firman Utina. Kembali ke belakang, Vladimir Vujovic. Supardi. Berhasil direbut oleh Asep Berlian. Masih Asep Berlian kita saksikan. Masih melindungi bolanya. Kembalikan ke belakang. Kusnul Yuli. Selamat Sampurno tadi dan umpan kembali. Maksudnya ke Fortune Udo, ada Vladimir Vujovic cukup baik. Tantan kali ini. Kembali Firman Utina. Masih Firman Utina yang menguasai bola. Menjaga kedalaman di daerahnya sendiri para pemain dari Persik Kediri. Dan Makan Konate kali ini. Sebuah sliding tackle yang cukup baik. Umpan kepada Fortune Udo yang diposisikan sebagai penyerang tunggal di depan. Ya, jelas memang juga kita lihat penampilan Persik Kediri benar-benar memperkuat di pertahanan, menjaga kedalaman mereka. Fortune Udo meskipun cukup aktif dalam jemput bola, namun juga sulit sekali kita lihat bagaimana dalam situasi menerima umpan direct ke depan, bersaing menghadapi Vujovic dan juga Ahmad Juprianto. Ya, di sisi lain kita melihat bagaimana pola serangan Persib Bandung yang kali ini di awal pertandingan bertumbuh kepada Firman Utina yang bergerak sedikit turun ke tengah dan melepaskan umpan-umpan terupas, umpan-umpan panjang, namun juga akurasinya belum terlalu baik. Kita masih menantikan sebetulnya ada kombinasi dengan Makan Konate yang juga lebih sering menggiring bola untuk melakukan kombinasi 1-2 dengan para striker ataupun dua penyerang sayap. Kembali tekanan yang coba dilakukan. Gagal. Kali ini bola dikuasai oleh Supardi. Supardi kembali bermain di posisi baik ya, di posisi bek kanan. Dan juga berduet di depannya dengan M. Ridwan karena memang itu kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh Persib Bandung. Ya, kombinasi 1-2 yang dilakukan oleh Ridwan dan yang Supardi seharusnya memang menjadi andalan Persib untuk membongkar ketatnya pertahanan Persik Kediri. Masih kita nantikan. Sudah dicoba tadi namun juga akurasinya belum terlalu baik umpan Ridwan kepada Supardi. Usul kembali kepada Haryanto dan Asep Budi Santoso tadi. Ya, berhasil diputar Makan Konate. Ya, tampaknya sudah terjadi pelanggaran. Ya, ini cukup menarik walaupun sebenarnya dalam kondisi advantage tadi. Ya, seharusnya memang ada keuntungan dari Persib Bandung dalam situasi bola masih berada sepenuhnya di kaki Makan Konate. Namun juga wasit memilih untuk melakukan tiupan, ya jelas memang terjadi tarikan. Selamat Sampurno. Selamat Sampurno. Ya, ini dia kita tunggu. Bagaimana kita saksikan Kusnul Yuli berargumen dengan wasit Hamsir. Dan kartu kuning pertama dikeluarkan di laga sore hari ini. Dan kartu kuning diberikan kepada Selamat Sampurno. Kita saksikan tendangan bebas kali ini dimiliki oleh Persib Bandung. Supardi sudah bersiap-siap, sebuah umpan yang jauh Supardi, tidak ada pemain yang dituju.
meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja kali ini bagi Persik Kediri. Iya, sepanjang 13 menit awal ini kita lihat dalam beberapa kali kesempatan pemain Persib melakukan bola-bola panjang, bola-bola terupas. Akurasinya masih jauh dari 50%, masih jauh dari akurat. Dan tentu saja ini harus diperbaiki. Dan seperti juga tadi kita lihat bagaimana beberapa kali upaya serangan dari kedua sisi sayap masih belum berakhir dengan situasi yang mampu mengancam gawang Persik Kediri. Ya, Vladimir Vujovic kembali kepada Tony Sucipto. Dorong bola cukup baik Damian dilakukan oleh Tantan. Ada Saiful Indra Cahya. Lagi-lagi begitu masuk ke sepertiga lapangan atau juga daerah pertahanan dari Persik Kediri, Persib Bandung terlihat kesulitan. Cukup baik kali ini Makan Konate kepada Firman Utina, masih atau Emridwan. Oh, terlepas kontrol bola yang coba ditahan tadi oleh Supardi. Iya, sebuah gerakan yang baik dari Supardi, bergerak ke arah memang yang ruang kosong, namun umpan tadi dari Ridwan untuk kedua kalinya gagal mampu dijangkau oleh Supardi dan kendala cukup besar pelatih Jajang Nurjaman. Karena memang dalam hal akurasi serangan, terutama ketika memasuki final third, banyak yang memang justru mengarah kepada para pemain Persik Kediri dan semakin mudah untuk dihalau oleh para pemain Persik yang menempatkan cukup banyak pemain di sana. Fortune Udo kali ini lepas. Kita lihat tidak ada pemain yang memberikan dukungan kepada Fortune Udo. Duel dia 1-1 dengan Ahmad Jufrianto dan memilih melakukan tendangan langsung. Iya, satu pemain kita lihat dihadang oleh 3 pemain pun juga masih berakibat tendangan penjuru bagi Persik Kediri. Artinya memang harus lebih lugas pula para pemain Persib. Karena kita lihat tadi Fortune Udo nyaris tidak ada dukungan sama sekali, bergerak sendirian. Sepak pojok kali ini bagi Persik Kediri. Sudah dilakukan. Ya, kita lihat. Sayang sekali kita lihat sebuah kesempatan yang mungkin juga akan sangat jarang terjadi. Namun juga lagi-lagi dengan masalah yang sama. Dan kita lihat bahasa tubuh, gaya tubuh dari Musikan meminta pemain cepat mundur ke belakang. Karena memang instruksi awal jelas terlihat para pemain Persik dituntut untuk menjaga kedalaman. Ya, ini memang sebenarnya menarik ya ketika kondisinya adalah pemain yang kita terima di awal adalah pemain yang tampil Faris Aditama, ternyata yang ditampilkan adalah Randy Saputra. Ya, kita lihat sebuah peluang, Mas. Bagaimana pelatih Musikan melakukan sebuah perubahan. Dan ini dia Tantan yang mencoba melakukan tekanan-tekanan dari sektor sayap, Saiful Indra Cahya. Ya, satu nama yang masuk dalam skuad Timnas U23 menuju SEA Games di Incheon, Korea Selatan. Performa yang sangat baik memang bersama Persik Kediri di sisi ataupun di full back kanan. Ya, Saiful Indra Cahya memang memberikan sebuah jaminan cukup baik ya. Penampilan yang sangat lugas, umpan-umpan yang juga sangat baik, ditambah lagi juga kemampuan untuk mencetak gol. Karena sejauh ini sudah mencetak 2 gol walaupun hanya berposisi sebagai back atau back sayap. Ya, juga memiliki crossing yang sangat baik dan tentu saja menjadi pesaing berat bagi Alvin Tua Salamoni di sisi fullback kanan Timnas U23. Dan semakin banyak minute play-nya bersama Persik, saya kira akan semakin meningkatkan performanya. Ini Saiful Indra. Ya, kita lihat bagaimana Randy Irawan duel tadi. Asep Budi Santoso memberikan sebuah ketenangan tentunya bersama dengan Haryanto bagi penjaga gawang M. Sandi Firmansyah. Tidak mau mengambil resiko, kita saksikan bagaimana Vladimir Vujovic langsung membuang bola. Dan mana ke dalam kali ini bagi Persik Kediri. Pelan-pelan Persik Kediri mulai keluar. Memberikan tekanan Randy Saputra tadi. Fortune Udo, umpan maksud tadi kepada M. Fahrudin terlalu deras. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat. Ini dia Randy Irawan. Ya, pemain dengan mobilitas tinggi, tampil dengan sangat baik dan sangat diwaspadai sendiri oleh Taufik meskipun sama-sama pernah bermain di Persebaya. Kembali Saiful Indra Cahya. Makan Konate. Masih Makan Konate. Oh, sebuah tarikan tadi yang coba dilakukan oleh Asep Berlian. Pelanggaran, bagaimana kita saksikan 3 pemain tadi mencoba menghentikan Makan Konate dan akhirnya benar kartu kuning diberikan untuk Asep Berlian yang memang sudah sempat menarik celana ya. Di kesempatan pertama tadi Makan Konate melakukan ataupun melakukan aksi individu melewati Asep Berlian sudah diawali dengan tarikan dan akhirnya memang sebuah kartu kuning. Ya, mampu merebut bola, kita lihat Makan Konate.
kita lihat dijepit oleh dua pemain, Dijepit oleh Asep pemain Berlian dan juga dan- Selamat Sampurno. Selama sebelum dan sebelumnya memang terjadi tarikan. Ya, kembali kali ini bola berhasil dikuasai oleh Sandi Firmansyah. Kita lihat bagaimana tadi Fortune Udo meminta bola-bola mengarah kepada dirinya. Pelanggaran dilakukan oleh Fortune Udo. Tendangan bebas kembali kali ini bagi Persib Bandung. Ya, kita lihat kali ini Vladimir Vujovic mendorong bola. Oh, maksudnya kepada Makan Konate dan sebuah serangan Asep Berlian kepada Randy Irawan. Masih Randy Irawan, kita lihat meliuk-liuk tadi dia. Dan Asep Berlian langsung berikan bola ke depan, Fortune Udo yang dituju. Kembali Randy Irawan bermain 1-2 dengan Fortune Udo. Tembakan pertama dari Fortune Udo memang masih belum mengarah tepat ke gawang Bima Wirawan. Namun paling tidak sebuah warning bagaimana meskipun bekerja sendirian tetap ada peluang, tetap ada kemampuan bagi Fortune Udo untuk mengkreasi peluang, mengkreasi ruang tembak dan cukup berani melepaskan tembakan. Kerjasama tadi dengan Randy Irawan harus lebih cermat lagi dan lebih lugas lagi dan lebih taktis para pemain Persib dalam menghalau setiap bola yang masuk ke area mereka. Ya, sejauh ini kalau kita membandingkan hadirnya Taufik yang menggantikan Haryono, seberapa jauh Taufik bisa menggantikan peran dari Haryono? Ya jelas memang agak sedikit berbeda pola permainan dari Taufik yang lebih soft kita lihat, namun juga justru memberikan ruang bagi para pemain Persik. Randy Irawan, Asep Berlian masih memiliki kesempatan. Dan tendangan mendatar kita lihat masih berhasil diblok tadi. Tendangan keras dari Taufik. Tony Sucipto. Tantan. Kembali Tantan. Lagi-lagi gagal tekanan dari Persib Bandung. Dan Fortune Udo berikan kepada Randy Irawan. Dan kita lihat Randy Irawan cukup baik dia berapa kali. Oh, sebuah sliding tackle untuk Randy Irawan. Ya kita lihat tidak terlalu cepat Taufik dalam menutup pergerakan dari Randy Irawan, dan memang inilah bedanya ketika tidak ada Haryono dan hanya ada Taufik di sana. Cukup baik Taufik dalam menguasai bola, dalam membangun mengkonstruksi serangan dengan bola-bola pendek, namun kita lihat dalam situasi ketika hilang bola memang terlihat sedikit kurang keras pressing yang dilakukan oleh Taufik. Makan Konate. Kembali Makan Konate. Tantan. Sangat rapat pertahanan dari Persik Kediri. Ya, kita lihat bola berhasil kembali direbut dan kali ini kita saksikan. Ya, lagi-lagi gagal. Mungkin satu kata yang bisa dibandingkan antara Taufik dan juga Haryono adalah Taufik memiliki visi permainan lebih baik tapi kurang kuat dalam melakukan pertahanan ya. Atau pemain yang pertama menjaga kedalaman lini tengah. Ya, kita lihat kembali bagaimana tekanan kanan dari Persib Bandung juga sangat sulit. Rapatnya pertahanan dari Persik Kediri. Kita lihat hampir sekitar 4-5 pemain ketika mereka diserang itu pasti berada di jantung pertahanan atau di daerah kotak penalti, dan itu yang menyulitkan bagi para pemain dari Persib Bandung untuk bisa melakukan penetrasi ataupun melakukan tendangan ke gawang dari Sandi Firmansyah. Ya, sebelum pertandingan Jajang mengatakan bahwa ada instruksi ataupun ada strategi yang dia ciptakan untuk bisa menaklukkan ketatnya pertahanan Persik. Salah satunya adalah membuat para pemain lebih tenang, lebih sabar. Namun kita belum melihat hal itu hingga menit ke-21. Kita lihat setiap bangunan serangan Persib terlihat masih terlalu terburu-buru, terlalu cepat hilang kombinasi permainan bola mereka, dan inilah yang memang harus diperbaiki oleh Persib Bandung. Makan Konate kembali, kali ini Persib Bandung. Lagi-lagi para pemain dari Persib Bandung sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan Persik Kediri. Bahkan tadi Firman Utina pun tidak diberi kesempatan untuk memutar badan. Dan kembali kali ini Supardi umpan tarik. Dan sepak pojok bagi Persib Bandung. Kesempatan emas bagi Persib Bandung untuk bisa memecahkan kebuntuan di laga sore hari ini melalui bola-bola mati. Dan memang Persib Bandung memang agak sedikit mengalami kesulitan dalam mencetak gol di babak pertama apabila bermain di kandang, karena dari rata-rata saja di musim ini Persib Bandung apabila bermain di kandang mereka membutuhkan waktu sekitar 53 menit untuk bisa mencetak gol. Iya, bahkan dari total gol yang cetak Persib di musim ini pun hanya sekitar 18% tercipta di babak pertama. Saya kira memang ini menjadi sebuah PR dan memang belum terpecahkan oleh Jajang Nurjaman. Bagaimana para pemain Persib yang diharapkan tampil greget terengginas sejak menit awal, namun faktanya memang mereka selalu kurang tajam di babak pertama. Membutuhkan waktu cukup lama untuk benar-benar tampil dengan skema yang diinginkan oleh sang pelatih.
Jibril Kolibali mundur cukup jauh. Tony Sucipto kali ini. Ya, kita juga tidak melihat bagaimana ketika menguasai bola di daerah sendiri tidak ada pergerakan yang aktif dari para pemain Persib lainnya. Terkesan bergerak statis yang membuat ini sangat menyulitkan untuk bisa menembus ketatnya pertahanan Persik Kediri. Ya, masih Tony Sucipto. Pelanggaran dilakukan oleh Tantan. Ya, memang kita saksikan pengawalan yang cukup baik dari Saiful Indrajaya sedikit menyulitkan Tantan untuk melakukan penetrasi-penetrasi yang biasa ia lakukan. Ya, kita melihat bagaimana dalam beberapa upaya Tantan memang sulit sekali untuk bisa melewati Saiful. Atau kalaupun dia mampu melewati juga ada beberapa pemain Persik lainnya mengcover pergerakannya dan memang sulit bagi Tantan untuk bekerja sendirian, tentu saja dengan hanya mengandalkan kemampuan skill individunya. Dibutuhkan bantuan umpan kombinasi 1-2 dengan rekan lainnya ataupun menciptakan situasi triangle di jelang memasuki kotak penalti Persik Kediri. Asep Berlian langsung memberikan bola ke depan. Kali ini Fortunudo. Tarikan jelas dilakukan oleh Ahmad Juprianto. Dan ini mendekati daerah kotak penalti. Kita saksikan bagaimana tadi sebuah tarikan Ahmad Juprianto terhadap Fortunudo. Ya, kita lihat jelas ada tarikan. Ya, dan ulang di sudut yang lain. Ahmad Juprianto melakukan tarikan terhadap pergerakan dari Fortunudo. Bagaimana Fortunudo mau protes tadi? Kalau jersey-nya atau kostum yang ditarik Ya, oleh... berharap ada hukuman kartu kuning diberikan kepada Ahmad Juprianto. Dan kita bisa melihat kali ini peluang didapatkan oleh Persik Kediri. Dan ini menjadi peluang bagi Saiful Indrajaya untuk menambah jumlah golnya. Dan tendangan dari Saiful Indrajaya masih terlalu lemah. Dan masih dikuasai dengan sangat baik oleh jaga gawang Imade Wirawan. Iya, sangat baik terhadap Saiful Indrajaya. Tidak hanya kuat dengan kaki kanannya dan juga ia memiliki tendangan kaki kiri yang sangat baik. Mirip seperti dengan Tony Sucipto yang juga memiliki dua kaki yang sama kuat namun beroperasi lebih banyak di sisi kiri. Dan sebetulnya juga mereka head to head terjadi di lapangan. Meskipun kita belum melihat pergerakan aktif dari Tony Sucipto dalam mendukung serangan Persib Bandung. Ya, begitu juga sebaliknya. Kita juga belum bisa melihat bagaimana Saiful Indrajaya diberikan keleluasan untuk melewati garis tengah seperti yang biasa ia lakukan apabila menghadapi lawan yang mungkin seimbang atau bermain di kandang di Stadion Brawijaya Kediri. Kali ini sama-sama menunggu, nampaknya memang diinstruksikan untuk disiplin di areanya karena memiliki para penyerang sayap memang sangat cepat. Dan kita lihat bagaimana aksi lagi-lagi dilakukan oleh Tantan. Ada 4 pemain sekaligus di sana untuk mencoba menutup pergerakan dari Tantan. Ya, ini dia, kita lihat bagaimana Tantan berusaha untuk melewati Saiful Indrajaya dan mengaitkan kaki Ya, Saiful sebuah Indrajaya trik, ke sebuah kecerdikan ya, sebetulnya kaki dari Tantan. Meskipun memang bukan sebuah tackle yang dari Saiful dan memang kita melihat pergerakan kaki yang sedikit mengarah ke sisi kiri membuat Tantan mengaitkan kakinya. Dan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Firman Utina sudah bersiap-siap. Tendangan seperti apa yang akan dilakukan kali ini kita saksikan di sebelah kanan pertahanan. Sebuah peluang emas didapatkan. Masih ada pertahanan dari Persik Kediri dan Tony Sucipto. Tony Sucipto terpleset kembali Tony Sucipto. Dan kali ini bola dikuasai oleh Firman Utina. Kembalikan bola ke tengah. Kita saksikan ada Makan Konate mengambil ancang-ancang Makan Konate. Berikan kali ini Vladimir Vujovic. Atau juga kita saksikan Supardi. Masih Supardi kali ini masuk dalam daerah kotak penalti. Peluang dari Persib Bandung kita saksikan terlalu deras. Sayang sekali terlalu deras umpan crossing dari Supardi. Ada banyak pilihan sebetulnya, entah itu melakukan umpan cutback atau melakukan crossing langsung, dan dia memilih melakukan umpan crossing langsung karena ada Tantan di sana, namun juga akurasinya masih belum terlalu baik. Supardi kita lihat tidak mampu dijangkau oleh dua pemain Persib yang berada di mulut gawang Persik Kediri. Sebuah apresiasi dilakukan oleh Tantan kepada Supardi meskipun memang masih belum mampu menjangkau bolanya, dan ekspresi dari Jajang Nurjaman. Ini dia ekspresi dari pelatih yang memang dibebani target cukup berat di musim ini, yaitu membawa Persib Bandung menjadi juara Indonesia Super League 2014. Iya, ketika tahun lalu bagaimana Indra Thohir yang membawa juara Persib tahun 94-95 juga menjadi penasihat teknik, dan kali ini Jajang pun sebagai asisten Indra Thohir tahun 94 juga diharapkan tuahnya bisa membawa gelar yang sudah lama tidak dimiliki oleh Persib Bandung. Namun masih kita nantikan seperti apakah perjuangan tim Persib Bandung di akhir musim ini. Fortunudo.
M. Fahrudin. Randy Irawan kembali kepada Fortunudo. Ya, masih Fortunudo kita saksikan kali ini. Lagi-lagi M. Fahrudin, Randy Irawan. Masih kita saksikan Fortunudo. Dan kita lihat masuk dalam daerah kotak penalti. Kali ini cukup baik. Bola yang diambil oleh Ahmad Juprianto. Serangan balik. Makan Konate yang berusaha mengejar bola. Lagi-lagi masih ada Slamet Sampurno. Lemparan ke dalam kali ini untuk Persib Bandung. M. Ridwan. Kembalikan lagi kepada Taufik. Memindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tony Sucipto yang membantu penyerangan. Sangat sulit memang ketika lapangan licin para pemain untuk bisa mengontrol bola. Dan kali ini Tantan masuk dalam daerah kotak penalti. Kembali terpeleset Tantan. Dalam kondisi Asep Budi Santoso tadi sudah sempat dilewati. Ya, kita lihat. Bukan pelanggaran. Haryanto. Dan Fortunudo melakukan sebuah gerakan yang cukup baik. Masih ada... Ya, beruntung masih ada Vladimir Pujovic tadi, sebuah dami yang luar biasa dari Fortunudo melewati Ahmad Juprianto. Benar-benar memang kita lihat dalam situasi setelah ditekan, juga masih mampu memberikan ancaman lewat situasi serangan balik yang cepat para pemain Persik Kediri. Ya, sejauh ini memang Persik Kediri boleh dibilang bermain cukup dengan strategi yang mumpuni ya, karena mereka tahu mereka memiliki Fortunudo yang bisa dilepas sendirian di depan, dan berkali-kali bahkan tadi Fortunudo juga sendiri mampu memberikan tekanan kepada pertahanan Persib Bandung seperti sekarang. Secara individu kita lihat Fortunudo memiliki fisik yang cukup baik, cukup menunjang, sangat kuat, dan juga kemampuan hold bola dan juga kemampuan juga kecepatannya juga sangat baik. Dan inilah keuntungan yang dimiliki Persik ketika melepas Fortunudo sendirian, meskipun tetap ada upaya support dari Randy Irawan di lini kedua. Dan beberapa kali juga pergerakan Fortunudo tidak bisa dengan dihalau begitu mudah saja oleh para pemain Persib Bandung. Kalau tidak berakhir dengan tendangan bebas, ada tendangan juga ataupun pelanggaran terjadi di jelang kotak penalti Persib Bandung. Tendangan bebas kembali Saiful Indra Cahya. Kali ini bersiap-siap bagi Persik Kediri. Sebuah umpan, ketiang jauh cukup baik. Dan ini dia ketenangan dari Imade Wirawan. Ya, dalam menjemput bola dari gawang tim nasional Indonesia. Ya, dia Imade Wirawan, pemain yang di awal ini sempat bermain sebagai seorang striker ketika bermain di Bali, dan akhirnya menunjukkan kesuksesan sebagai penjaga gawang. 6 tahun bersama Persiba Balikpapan dan juga kali ini bersama Persib Bandung mengantarkan namanya tetap berada di deretan pemain tim nasional senior Indonesia. Ya, walaupun sedikit telat sebenarnya untuk bisa mengorbit di tim nasional, tetapi saat ini namanya menjadi salah satu penjaga terbaik yang beredar di kancah Indonesia Super League. Kembali kita lihat umpan kepada M. Ridwan. Berhasil diintersep tadi. Lemparan ke dalam kali ini Kusnul Yuli bekerja cukup keras dia. Masih para pemain dari Persib Bandung. Umpan maksudnya tadi kepada M. Ridwan. Permainan-permainan seperti ini sebenarnya berbahaya dari Persib ketika Supardi dan juga M. Ridwan sudah bermain satu hati. Lemparan ke dalam masih untuk Persib Bandung. Supardi. M. Ridwan. Kembali Taufik. Terlalu deras. Tinggalkan lapangan permainan. Ya, sudah memasuki menit ke-33 dan masih sulit bagi Persib Bandung untuk menciptakan peluang, paling tidak memberikan suplai bola yang lebih banyak kepada Jibril Kolibali. Benar-benar terisolir kita lihat pergerakan dari Jibril Kolibali. Dan kita juga pergerakan dari Firman Utina juga tidak seperti di awal babak pertama tadi begitu sering memegang bola. Kali ini terlalu mudah para pemain Persib kehilangan bola. Ridwan kembali kali ini mencoba melakukan inisiatif penyerangan. Masih Ridwan, kita lihat berikan kepada lagi-lagi sangat rapat 5 pemain di jantung pertahanan dari Persik Kediri. Firman Utina kali ini, masih Firman Utina. Umpan Firman Utina berikan kembali kepada Tantan, berhasil dikuasai dengan baik oleh Tantan, berusaha melewati Saiful Indra Cahya, dan kali ini Makan Konate, masih Makan Konate. Kita saksikan umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Slamet Sampurno, Randy Irawan. Serangan balik kali ini coba dibangun oleh Persik Kediri. Masih Randy Irawan. M. Fahrudin. Kembali terlepas. Dan kali ini bola dikuasai oleh Firman Utina. Menguasai lini tengah tetapi sangat sulit menembus pertahanan lawan. Itu dia Persib Bandung di laga sore hari ini. Dan M. Ridwan cukup baik M. Ridwan.
Permainan 1-2 dengan Tony Sucipto berhasil dibaca oleh pemain berpengalaman, pemain yang sempat merasakan gelar juara bersama Persik Kediri tahun 2003 dan 2006, yaitu Haryanto. Taufik berikan ke dalam kotak penalti. Tangkap oleh Sandi Firmansyah. Ya, kita lihat sudah mulai mampu lebih sering mengantarkan bola ke kotak penalti Persik, namun juga kita lihat masih rapat dan masih cukup baik para pemain Persik sendiri untuk saling mengcover pergerakan di lini pertahanan. Firman Utina. Taufik kali ini dorong bola kembali Taufik, berikan kepada M. Ridwan yang kali ini mencoba menopang dari sektor sebelah kiri, melakukan penukaran posisi. Kita saksikan bagaimana tadi M. Ridwan, Jibril Kolibali, Supardi, masih Supardi, Firman Utina. Kembali umpan Firman Utina dan terlalu deras untuk Tantan. Kalau kita melihat di sini tampaknya Persib Bandung mencoba melakukan sebuah perubahan. Tantan dimainkan berdua dengan Jibril Kolibali dan menaruh M. Ridwan di sektor sebelah kiri. Iya, kita lihat memang ada perubahan memang permainan dan juga pergerakan komposisi pemain di lini atau di kedua sisi sayap. Ridwan diubah ke sisi kiri dan Tantan bergerak sedikit lebih ke dalam, dan juga Firman Utina lebih diinstruksikan melakukan tusukan-tusukan dengan umpan-umpan itu pas ke depan, namun juga masih belum mampu menjangkau dengan sangat baik. Belum ada ruang tembak yang mampu tercipta bagi para penyerang Persib Bandung. Ya, kita lihat terkena kondisi yang tidak sengaja nampaknya. Dan situasi ketika mendarat setelah berdua tadi dengan Udo Fortun, sulit untuk menghindar. Ya, ini dia Fortune Udo. Apa beri kesakitan Fortune Udo, dan ini dia penonton yang sangat luar biasa dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kita lihat bagaimana warna biru berada di seluruh tribun dari stadion ini. Warna biru dan dari segala lapisan umur. Kita lihat tadi juga ada bocah yang mengenakan jersey Persib Bandung juga turut memberikan dukungan Stadion Sijalak Harupat. Jelas di sebuah laga kandang terakhir Persib di fase reguler. Tentu saja mereka mengharapkan ada pesta kemenangan dan juga pesta kepastian untuk lolos ke babak 8 besar. Namun juga hingga menit ke-36 ini masih belum ada satupun gol yang tercipta. Masih meneruskan catatan statistik yang dimiliki Persib yang memang tidak terlalu tajam di babak pertama. Ini memang sangat menarik ya, dua tim yang sebenarnya sempat cukup aman di posisi 4 besar, yaitu Persib Bandung dan Persija Jakarta, berada dalam kondisi sebenarnya belum terlalu aman karena ternyata Pelita Bandung Raya mampu memberikan sebuah tekanan di akhir fase grup putaran kedua ini. Iya, libur kompetisi yang cukup panjang nampaknya memang mengubah sedikit peta kekuatan di posisi 6 besar. Dan bila kita sebelumnya memang melihat Persija Persib akan menemani Semen Padang dan juga Arema Indonesia, namun kita lihat justru belakangan adalah Pelita Bandung Raya. Sebelumnya masih ada Sriwijaya, namun dua hasil buruk di Jawa Timur membuat agak sulit bagi Sriwijaya untuk bisa bersaing. Dan kali ini tinggal bagaimana Persija Jakarta yang sebelumnya cukup aman di posisi 3 besar justru dalam posisi yang tertekan oleh Pelita Bandung Raya. Ya, menarik juga sebenarnya apa yang terjadi di wilayah timur ketika kondisinya waktu itu adalah yang akan memberikan tekanan kepada Persipura, Mitra Kukar ataupun juga tim lainnya, yaitu adalah Persela Lamongan dan Persipura Madura United. Tapi sekarang malah PSM Makassar yang memiliki kans untuk bisa lolos ke 8 besar. Penampilan PSM adalah comeback terbesar di ESL musim ini. Bagaimana tim yang begitu terus terjerat di zona degradasi, namun juga bahkan ditinggal oleh beberapa pemainnya termasuk sang kapten Pondaras Taman. Namun justru setelah itu PSM tampil luar biasa, meraih kemenangan beruntun di kandang lawan, di kandang sendiri dengan lawan-lawan pun yang tidak kalah punya peluang seperti Persela Lamongan yang baru saja dikalahkan kemarin. Dan saya kira memang ini sebuah perbedaan peta persaingan yang cukup menarik di ESL jelang berakhirnya fase grup pada 5 September nanti. Ya, M. Ridwan maksudnya tadi bersama dia dengan Tony Sucipto. Kita lihat Fortune Udo duel dengan Ahmad Jumrianto. Ini dia yang sangat berbahaya dalam kondisi Fortune Udo kembali berhasil merebut bola dalam daerah kotak penalti. Kita lihat berikan bola kembali ke belakang. Tidak ada pemain atau juga tidak ada supporting dari second line yang dilakukan oleh Persik Kediri.
Ya, cukup mampu kita lihat Fortune udah berduel dengan Ahmad Juprianto, cukup mampu juga menguasai bola, namun terlalu jauh jaraknya menunggu lebih dari 3 detik ataupun 5 detik, bahkan para pemain Persik juga masih belum ada di kotak penalti Persib Bandung, dan ini menyulitkan situasi serangan balik dari Persik Kediri. Kembali kita lihat kali ini Supardi Tantan melakukan pertukaran posisi dengan M. Ridwan, dan hampir sekitar 39 menit, dan sekarang sudah masuk menit ke 39. Jibril Kolibali belum terlihat di pertandingan ini. Masih terisolir, masih sulit, bahkan beberapa kali turun menjemput bola, sama sekali tidak ada ruang tembak bagi Jibril Kolibali. Ya, ini dia, kita lihat bagaimana Jibril Kolibali tidak diberi kesempatan sedikit pun untuk melakukan perputaran badan. Ya, Ada gawang. bergesernya M. Ridwan ke sisi kiri memang diharapkan ada gerakan cut inside yang lebih banyak dari Ridwan, karena kita lihat Ridwan memiliki kekuatan di kaki kanan. Dengan beberapa sisi kiri sedikit bermain ke dalam, berbeda dengan Tantan tadi yang bergerak sangat melebar dengan mengandalkan kecepatan akselerasi. Ya, kita lihat bagaimana true pass tadi, dan tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Asep Budi Santoso. Dengan bebas kali ini mendekati dari kotak penalti, dan Firman Utina sudah mengambil ancang-ancang. Kita akan tunggu tendangan Firman Utina. Akankah bisa merobek gawang dari Sandi Firmansyah? Kita lihat mengambil ancang-ancang dan sudah menentukan pilihan dan juga lokasi untuk menaruh bola di tendangan ini mengenai pagar. Iya, terlalu lemah, kita lihat teknik tendangan dari Firman Utina, dan juga tidak terlalu tinggi sehingga mampu dihalau oleh pagar hidup yang dibentuk oleh Persik Kediri. Vladimir Vujovic. Ya, kita lihat. 2 kali tadi kalau sudah saya catat Vladimir Vujovic salah mengalirkan bola. Ini dia back yang sebenarnya sangat kuat. Jantung pertahanan dari Persib Bandung. Sebentar ini kita saksikan para pemain di bangku cadangan. Masih ada Faris Aditama, dan juga tadi masih ada Kisil Mini Gandum, dan juga yang menarik adalah bagaimana Frank Bezi ditaruh di bangku cadangan. Ya, sebenarnya Frank Beji adalah sosok pemain bertahan yang cukup kuat. Namun juga kita masih menantikan seperti apa sebenarnya maksud dari Musikan dan juga Haton Ruslan untuk hanya menaruh Beji sebagai pemain bertahan atau pemain cadangan. Ya, dorongan jelas memang dilakukan oleh Fortune Udo terhadap Ahmad Juprianto atau juga Tony Sucipto. Ya, ini dia, kita lihat. Trik-trik yang terjadi memang selalu terjadi dalam pertandingan sepak bola, dan kali ini kita saksikan Tantan. Dan peluang didapatkan oleh M. Ridwan atau Firman Utina. Kita lihat Firman Utina, lagi-lagi intercept cukup baik. Berkali-kali kita lihat Fortune Udo, masih Fortune Udo. Walaupun sebenarnya belum bisa memberikan sebuah tekanan, tapi berkali-kali ketika duel 1 lawan 1 melalui bola-bola panjang, Fortune Udo selalu menang. Iya, kita lihat dalam setiap kesempatan pun ketika para pemain Persib melakukan intercept, bola selalu mengarah kepada Fortune Udo ataupun area di dekat Fortune Udo, dan selalu mampu unggul atas Ahmad Juprianto maupun Vladimir Vujovic. Namun memang sangat sulit tetap ketika ia mampu menguasai bola, ia tetap membutuhkan ada support dari lini kedua, dan ini yang tidak terlihat di Persik Kediri. Kembali kita lihat, dan M. Ridwan lebih memilih melakukan tendangan ke arah gawang dibandingkan melakukan umpan tadi ketika sudah ada pergerakan dari Firman Utina ataupun juga dari Jibril Kolibali. Ini kombinasi yang luar biasa. Kita lihat bagaimana pergerakan dari Firman Utina dan ada dummy tadi dari Tony Sucipto mengarah tadi kepada M. Ridwan meskipun sepintas sedikit offside ya. Ya, memang sudah diangkat benderanya tadi oleh AW2 Ya. M. Yunus. Namun pada diri memang kombinasi seperti ini seharusnya memang sering atau banyak dilakukan oleh para pemain Persib Bandung, dan ini memang tipikal bola-bola silang, bola-bola wall pass yang lebih sulit untuk di-intercept oleh para pemain Persib. Ya, peluang kembali dapatkan Jibril Kolibali. Masih ada Haryanto. Selamat Sampurno kali ini Persik Kediri. Masih Selamat Sampurno. Kusnul Yuli. Firman Utina. M.
Ridwan. Kembali M. Ridwan. Ya, kita saksikan. Tidak mau mengambil risiko. Asep berlian langsung membuang bola. Lagi-lagi makan Konate. Bukan pelanggaran. Tabrakan tadi dia dengan Haryanto. Iya, benar-benar bekerja lebih banyak membantu pertahanan Haryanto. Dan sejauh ini juga cukup baik dalam memimpin rekan-rekannya. Ya, walaupun ada gerakan tangan Iya, seperti ada tadi gerakan tangan menahan untuk menghadang. makan Konate. Fortunudo. Masih Fortunudo. Kita lihat sendiri saja Fortunudo tapi masih mampu melakukan tendangan walaupun itu masih dihitung sebagai shot off target. Ya, memang sulit kita lihat bagi Fortunudo untuk bisa menunjukkan kemampuannya menghadapi 3 pemain Persib tadi, namun juga patut diapresiasi ketika ia masih mampu melepaskan tendangan. Tony Sucipto. Menit terakhir di waktu normal dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Skor masih imbang 0-0 antara Persib Bandung menghadapi Persik Kediri. Lanjutan Indonesia Super League 2014. Randy Irawan bekerja sama dia dengan... Ya, kita lihat tadi berusaha untuk mengirimkan kembali umpan. Randy Irawan, masih Randy Irawan. Masih Randy Irawan kita saksikan berikan bola kali ini. Bantuan dari sektor sebelah kiri. Sebuah peluang didapatkan dan peluang kita hampir saja tadi. Fortunudo mendapatkan peluang di depan gawang dari Imade Wirawan. 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Ini yang menarik kita lihat. Bagaimana ketika Persik Kediri mampu lebih berani menguasai bola, melakukan bola-bola posisi passing game yang tidak mampu dikapar oleh para pemain Persib Bandung, dan sebuah cross yang menciptakan peluang seperti bagi Udo Fortun. Ketika mereka tampil lebih berani, sebenarnya ada kesempatan bagi Persik Kediri untuk memberikan ancaman ke pertahanan Persib Bandung. Sangat berlapis kita lihat pertahanan dari Persik Kediri, benar-benar menyulitkan para gelandang yang dimiliki oleh Persib Bandung untuk bisa menembus hingga memasuki ke kotak 16. Ya, wasit Hamsir telah meniupkan peluitnya. Skor sementara masih 0-0 pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persik Kediri.